Putra, saya ingin bercerita sedikit. Saya kemarin berkunjung ke Solo. Kebetulan berjumpa dengan teman yang ada di Densus. Kenapa saya ingin mendekat kepada Densus? Karena saya ini concern dengan gerakan radikal. Pada saat itu Densus ada membuat satu acara berkumpulnya ex-napi teroris atau ex-napiter. Saya melihatin satu persatu. Terkadang saya berpikir manusia itu bisa aja berlaku jahat di saat mereka itu awam atau bodoh atau juga diasingkan. Di situ ada kepala Densus yang bernama Irjen Martinus Hukom, bintang 2. Tapi saya terkagum-kagum melihat kerja Densus nih. Dari Kadensusnya dan anggota-anggota pembantunya. Bukan orang yang duduk hanya di kantor. Di situ ada direktur penindakan, direktur pencegahan, adalah semua direktur di situ. Mereka bintang semuanya, tapi mereka duduk seperti tidak ada gap antara ex-napiter dan dia. Seperti duduknya sesama teman aja. Mereka satu persatu pelukan dengan Pak Kadensus. Sementara yang dari Densusnya dia punya level kenegaraan. Dia punya jenjang pendidikan yang berat untuk menjadi bintang, apalagi menjadi Kadensus. Perlu Anda ketahui, Kadensus ini Pak Martinus Hukom, dia yang beriman Kristen. Tapi begitu cinta dia terhadap ex-napiter nih, malah mengajurkan keislaman yang baik. Berapa banyak dari keluarga mereka tuh ex-napiter itu yang ditahan, dibantu. Asal Anda tahu, anak-anaknya itu diperhatikan di saat orang tuanya ditahan. Dibiayain, dialokasikan ke pondok-pondok pesantren yang baik, yang bukan melahirkan kelompok Islam radikal. Seperti disalurkan ke NU, Muhammadiyah. Setelah dari itu saya berkumpul kepada mereka. Ada yang satu saya tanya, teman dekatnya Rudin M. Top. Mungkin Anda dulu pernah melihat Rudin M. Top waktu membuat video mengancam. Itu di tempatnya ini satu orang. Yang itu rumah makan Padang. Di bawahnya warung, di atasnya Rudin M. Top melancarkan tuh gerakan radikal. Itu saya melihat di balik itu apa? Tidak dilepas nih mereka dengan Densus itu. Mereka diperlakukan baik. Berkunjunglah saya ke satu tempat. Ada binaan dari Kadensus ini ex-napiter. Itu membudidayakan buah melon hidroponik. Bukan hal yang ecek-ecek, nggak sedikit tuh biaya itu. Dengan standar yang bagus, rapi, dengan bangunan yang cukup. Saya ikut panen buah melonnya. Mereka bisa menghasilkan banyak. Pernah suatu saat waktu dia menanam itu gagal. Keduanya juga bingung. Di sini juga Pak Kadensus gelisah. Gelisahnya apa? Jangan sampai kerja mereka ini gagal. Ingin mencapai suatu kesuksesan. Itu saya duduk sama mereka. Ya mungkin mereka pakaiannya masih cingkrang, jenggot. Tapi yang saya lihat Pak, sudah cukup NKRI. Malah ada yang memanggil saya Habib. Berarti dia nggak Wahabi. Karena kalau Wahabi itu anti Habib lah. Dari Solo, meluncurlah saya ke tempatnya Gus Muafik, Jogja. Di situ saya lihat Pak Kaden, yang seorang Nasrani. Tapi ingin mendekat terus kepada tokoh-tokoh keislaman. Duduk dihidangin makan, seperti tidak ada gap. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan agama. Setelah makan main gitar dengan Gus Muafik, tertawa-tertawa, cair. Orang kalau hatinya bersih, ingin membawa negeri ini lebih baik, itu semua akan bertemu dalam satu titik ruang murni di situ. Tidak ada lagi perbedaan. Karena apa? Punya tujuan yang sama, ingin menjaga negeri ini menjadi baik. Setelah dari rumah Gus Muafik, saya meluncur naik mobil ke Subang. Mungkin istirahatnya waktu tidur aja di hotel. Sampailah di Cikampek, saya nginep, besok pagi bangun. Sampai jam berapa di Cikampek itu sekitar jam 1 apa jam 2. Tidur, bangun pagi, saya ikut lagi ke Subang. Tempat budidaya padi, punya pemerintah Sangyang Seri. Di situ ada 10 napiter dibina oleh Densus ini. Belajar tentang pertanian. Mereka diperlakukan seperti tuan. Dikasih tempat, dikasih makanan. Di terik matahari, masih mau turun nih anggota Densus. Berikut di situ ada Pak Martinus. Saya melihat di situ, begitu diperlakukan napiter ini seperti anaknya sendiri. Yang di Solo, yang di Subang, saya pernah waktu itu di Poso, diperlakukan seperti anaknya. Hampir saya lihat nih Kadensus ini jarang di tempat, sampai pernah saya tanya, Bapak ketemu keluarga? Tapi dia karena punya tanggung jawab sebagai aparatur negara, ya dia harus menggantikan hidupnya yang urusan-urusan dengan ini. Mungkin kalau orang masih takut,
satu persatu dipeluk, duduk berdampingan dengan ex-napiter. Ini Irjen, bukan hansip, bukan orang sembarangan. Mungkin kalau Anda mau bertemu ke kantornya, susah mau ketemu Pak Kadensus ini. Tapi saya perhatiin apa? Justru ex-napiter ini yang lebih bisa mendekati dia. Kadensus ini. Duduk bareng, makan bareng. Diingat satu persatu namanya. Dan mereka megang nomor handphonenya Pak Kadensus. Banyaklah hal. Seperti di Tegal juga diberikan suatu fasilitas kerja. Ini semua dilakukan semata apa? Karena kasih. Bukan arogansi seorang polisi. Bukan arogansi orang ingin membantai teroris. Enggak, dibina. Karena kalau cuma membunuh itu gampang. Itu yang terbunuh itu karena mereka nggak mau baik aja. Faktanya bisa kalau kita tuh mau ngajak orang baik. Jangan kita membenci orangnya, kita benci sifatnya. Kalau emang perilakunya, sifatnya bisa berubah, ya kita terima dia lagi, dia sebagai saudara sebangsa. Itulah perjalanan yang saya lihat. Saya kagum anggota Densus ini yang bekerja begitu capek, meninggal anak istri, dan juga saya salut dengan ex-napiter yang dia mau menerima lagi NKRI, yang dia tidak ingin lagi mengganggu negeri ini. Ayolah, kita tebar kasih sayang. Sudah lupakan masa lalu. Kita melihat masa depan yang lebih baik. Setiap orang pasti punya salah. Tapi tidak menutup orang bisa berlaku baik untuk ke depan. Itu mungkin sekilas perjalanan saya ke Solo, mendapat hikmah yang besar, pembelajaran yang besar. Jadi, janganlah Anda sinis terhadap aparat negara. Karena kalau saya lihat dari Densus ini, dia bagian dari polisi yang baik. Kita nggak perlu sinis-sinis terhadap aparat kepolisian. Ada polisi-polisi yang baik yang bekerja. Seorang bintang 2 jenderal, dia harus menjaga marwah polisi. Dan dia tidak suka kalau melihat ada polisi-polisi yang semenang-menang. Dan tidak suka melihat ada polisi yang takut untuk melindungi rakyatnya dari gerakan-gerakan kelompok-kelompok radikalisme yang suka mengancam. Kemarin ada cerita, saya di perjalanan, ada Husin, siapa Umar apa, yang sering kita lihat humanis. Mereka mau datang di suatu majelis, diundang di kampus, dituduh katanya si A mau dibubarkan. Di situ saya melihat mimik reaksi dari seorang Kadensus. Dia marah. Dia marah. Tidak ada yang punya hak di negeri ini melarang-larang siapapun. Selama kalau baik nggak ada masalah. Kenapa kalau kelompok radikal bisa berbicara seenaknya? Di situ saya lihat apa? Ini kerja serius. Ini kerja nggak ada duitnya. Tapi sikap seorang Kadensus ini apa? Begitu loyal ingin membawa negeri ini, begitu menjaga pakaian yang sudah dia pakai ini, dia ingin melindungi negeri ini. Dia bilang apa? Polisi tidak boleh kalah. Dia marah, tidak boleh ada pencegahan begitu. Siapa aja orang punya bicara. Apalagi seorang Pak Husin ini yang sudah dikenal humanis. Masa ada kelompok tertentu sewenang-wenang ingin mencegah karena dituduh si A. Itu aja mungkin. Tak lain ini cuma saya cerita apa? Saya yang concern terhadap radikalisme. Kita ini semua tidak ingin ada permusuhan. Tidak berharap ada teroris. Keberadaan Densus sangat dibutuhkan untuk menjaga ketenangan dan ketentraman antar umat beragama di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum.